Tema renungan malam yang ke-65 ini adalah bergumul, fokus kepada Immanuel. Sebelum memasuki tahun 2023, sudah bermunculan prediksi bahwa tahun tersebut akan menjadi tahun yang berat, terutama dalam bidang ekonomi. Kalau ekonomi sudah susah, semua jadi susah. Dan benar saja, ketika memasuki minggu kedua di tahun 2023, mulai terdengar kabar ada beberapa perusahaan yang mulai mem-PHK pegawai-pegawai mereka. Bagaimana dengan kita nantinya ya? Kita bertanya seperti demikian karena kemungkinan besar kita semua akan mengalami dampak kesulitan ini, siapapun kita. Hal ini membuat kita berawas-awas, tapi bisa mumet kalau dipikirkan terus. Loh, bukankah kita ini anak-anak Tuhan? Kita pun percaya bahwa kalau kita bisa melewati tahun lalu dengan segala pergumulan dan kesulitannya, serta memasuki tahun yang baru, itu karena pemeliharaan Tuhan Yesus. Sebab kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan Yesus, apakah kita bisa memiliki kemampuan menghadapi tantangan dan semua bahaya di tahun yang lalu? Jawabannya adalah karena kemurahan Tuhanlah, maka kita bisa ada sampai hari ini. Kita percayakan kebenaran ini karena ketika kita menutup tahun lalu, banyak firman Tuhan yang sudah kita renungkan yang menceritakan karya Allah yang telah dilakukannya untuk memelihara kita sampai menutup tahun. Dan amin. Ketika memulai tahun yang baru pun, kita diingatkan bahwa Allah yang baik yang akan menjaga kita umat tebusannya, karena Allah sangat mengasihi kita. Dan haleluya, amin. Kita percaya semua itu karena memang telah terbukti di dalam kehidupan ini. Makanya kita melangkah memasuki tahun yang baru dengan hati percaya. Memang iman seorang anak Tuhan seharusnya seperti demikian. Namun ketika pergumulan yang berat itu benar-benar datang, apakah kita bisa tetap percaya akan pemeliharaan dan kuasa Allah? Petrus itu sudah menyaksikan kuasa Tuhan Yesus loh. Bahkan sudah mengalami sendiri ketika dia berjalan di atas air. Namun ketika angin kencang mulai dirasakan olehnya dan dia mulai fokus kepada angin tersebut, maka Petrus mulai ragu akan kuasa dan penyertaan Allah. Akibatnya, Petrus mulai tenggelam. Matius 14 ayat 29 dan 30 menceritakan hal ini. Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus sudah memulai dengan begitu bagus karena dia fokus kepada Tuhan. Namun ketika angin itu bertiup dengan keras, dari fokus kepada Tuhan, Petrus fokus kepada angin yang keras, maka bimbanglah ia dan dia pun mulai tenggelam. Bersyukurlah bahwa ketika mulai tenggelam, Petrus kembali fokus kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan. Dan memang hanya Tuhanlah yang bisa mengangkat Petrus maupun kita dari jurang pergumulan yang bisa menghancurkan kita. Kita sudah memulai tahun yang baru bersama Immanuel, puji Tuhan. Namun apakah selama setahun ini kita bisa tetap bagus? Angin pergumulan itu pasti akan meniup kita. Namun marilah kita tetap fokus kepada Allah yang begitu baik dan yang maha kuasa. Namun ketika fokus kita mulai bergeser kepada pergumulan dan mulai bimbang dengan tiupan angin pergumulan hidup ini, ingat, kita harus cepat-cepat mengingatkan diri kita kembali untuk meminta pertolongan dan kembali fokus serta percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena memang hanya Dialah yang bisa menopang dan menjaga kita dari segala macam angin kehidupan yang bisa menghancurkan. Ajarilah ketika kami bimbang karena pergumulan hidup ini. Kami cepat-cepat fokus hanya kepada Engkau, sumber pertolongan kami,
dan meminta pertolongan daripada Engkau saja, ya Allah. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.